Wasaniyatu aqibal fatihati sakatan latifatan jiddan. Yang kedua sunnah bagi si imam sesudah dia baca al-fatihah dia diam sebentar baina akhiril fatihati wa baina amin, setelah selesai membaca al-fatihah dan juga sebelum aminnya si makmum. Walaupun amin itu sunnah tuh diam tuh. Walaupun amin ya nggak apa-apa, nggak apa-apa karena hukumnya cuma nanti bakal nggak rapi. Ya kira-kira yang kayak begitu sholatnya khusyuk pakai. Walaupun kita ketolong jamaah, makanya kenapa dianjurkan kita sholat itu berjamaah? Karena kita khusyuk kan susah. Minimal ketolong amal fadilah dan juga pahala sholat berjamaah. Minimal kita khusyuk itu, bagi kita yang orang awam, minimal ketika kita niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada dua tata cara niat. Yang pertama, niat itu wajib berbarengan dengan takbiratul ihram, yaitu muqaranah hakikiyah. Dari mulai alifnya lafaz Allah sampai lafaz akbar itu wajib niat tuh dari mulai ini Allahu sholli akbar, lillahi ta'ala akbar sampai situ. Yang kedua ada juga yang muqaranah urfiyah, yang berbarengan niatnya itu dalam takbiratul ihram itu secara kebiasaan atau adat. Yang penting enggak keluar dari lafaz atau kalimat Allahu akbar takbiratul ihram. Yang bagus kayak begitu, yang bagus. Niatnya itu berbarengan ketika mengucapkan alifnya lafaz Allah dan juga berakhir fatnya lafaz. Tapi kan susah buat barengannya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ketika kita niat musolli fardal maghribi salah sarakatin mustaqbilal qiblati adaan imaman makmuman lillahi, harus bisa membedakan kalimat niat itu mana yang disebut qasd, mana yang disebut dengan ta'yin, mana yang disebut dengan iqrar. Apa itu qasd? Artinya sengaja. Apa itu ta'yin? Artinya menentukan sholat apa. Apa itu iqrar? Artinya itu berpaling ataupun menentang. Kita sholat itu tidak lain hanya karena Allah. Tapi kan kita sulit ya orang-orang. Dalam mazhab Syafi'i niat kayak begini itu sulit diterapin. Padahal dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib tahu itu. Lafaz niat itu mana yang qasd yang artinya kita sengaja, mana yang ta'yin artinya kita menentukan sholatnya sholat apa. Kemudian iqrar artinya menyampingkan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Mana yang disebut qasd dalam niat sholat, disebut qasd dalam niat sholat sengaja itu pada kalimat usolli, saya sengaja niat sholat. Mana yang disebut dengan ta'yin, usolli fardhu apa? Fardhu maghribi, fardhu isya'i, fardhu subhi, ataupun usolli sunat al-hajati, sunat hajat, sunat ad-duhani, sunat ad-duha, sunat ataupun sunat al-istiqoroh. Itu ta'yin, menentukan sholatnya sholat apa? Apa sholat wajib, ataupun sholat sholat maghrib, ataupun sholat isya. Dan juga iqrar ataupun ta'rif, yaitu apa? Adaan lillahi ta'ala, itu wajib. Yaitu sholat kita hanya untuk karena Allah Subhanahu. Tapi ini sulit biar kata kita udah ngerti itu mana yang qasd dalam niat itu, mana yang ta'yin, mana yang ta'rif ataupun mana yang iqrar. Ketika kita lihat Allah kayak buat baru nih sholat niat qasd. Bagi fardhu maghribi niat ta'yin. Ada imaman makmuman dikuli makmuman lillahi ta'ala dikuli niat iqrar ataupun ta'rif. Sulit. Berarti kayak niatnya ini. Sebenarnya yang begini dalam mazhab Syafi'i begitu. Begitupun dalam mazhab Syafi'i ketika kita membaca suratul Fatihah, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah dan juga afdal ketika membaca ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sunnah disambung. Makruh berhenti pada bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim.
itu makruh saja. Walaupun makruhnya makruh tahrim, makruhnya mendekati yang haram, tapi nggak batal. Kalau sudah yang berhenti sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah berhenti, itu nggak wajib dan juga nggak sunnah diulang. Lanjutin aja. Ghairil maghdubi 'alaihim, yang afdal itu diwasol. Nah, hukum yang makruh itu bisa menggugurkan sunnah-sunnah dalam ibadah sholat. Kalau kita mengerjakan makruh, makanya afdalnya diberi kalau baca Fatihah iman supaya kita itu tidak terkena makruh yang khawatir bisa menggugurkan sunnah-sunnah dalam ibadah sholat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnahnya kayak begitu dalam Islam. Kenapa? Karena dalam kitab Syafi'i Al-Fatihah itu 7 ayat dan ayat yang ke-7 itu shiratal sampai waladdallin agar tidak dianggap sebagai duaan. Karena ada imam yang lain yang gak masukin bismillah itu ayat pertama surat Al-Fatihah. Siratalnya itu ayat ke-6, ghairilnya itu ayat ke-7. Yang kedua, sunnah kita diam setelah waladdallin. Amin. Sunnah ada jeda ada spasi diam. Antara apa? Antara Fatihah dan juga sebelum apa tujuannya? Supaya keburu-buru amin. Waladdallin. Amin. Boleh kayak begitu. Tapi makruh. Atau minimal khilafil aula menyalahi yang lebih utama. Yang utama itu ada diamnya. Waladdallin. Amin. Apa tujuannya? Sunnahnya itu dipisah. Kita napas dulu sebentar. Kita diam dulu sebentar. Kata Imam Nawawi, li'alla yatawahhama anna amina minal fatih, supaya tidak ada dugaan bahwa amin itu bagian satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kan bagusnya juga kalau kita kosong antara satu surat dengan surat yang lainnya. Misalnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab. Bagusnya jangan sampai situ. Minimal boleh sampai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai situ khawatir, makanya makruh berarti sampai situ khawatir dugaan itu bagian daripada satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Ya begitu. Sama juga kayak begitu. Walaupun nggak batalin. Waladdallin. Amin. Kan gak ada diamnya tuh, gak ada jedanya. Boleh. Ya artinya boleh itu tidak membatalkan sholat ataupun tidak membatalkan bacaan Fatihah. Tapi bagusnya kayak gitu. Wasalisatu ba'da amina sakatan tawilatan bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah. Yang ketiga, sunnah setelah amin juga diam yang lama. Sekira ngasih kesempatan si makmum itu baca Fatihah. Bagusnya si imam kalau jamaah setelah waladdallin. Amin. Si imam itu agak diamnya itu agak lama. Makanya kalau sholat Jumat, makmum yang ngerti fikih waladdallin amin, amin. Tapi dia baca Al-Quran suaranya sih. Illa masya Allah. Kalau kamu yang ngerti, nggak hafal dari imam dari tengah. Padahal Abdullah kayak begitu kalau imam dibaca sir, kasih kesempatan si makmum baca Fatihah agar supaya apa? Agar supaya tidak terkena ayat Al-Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa artinya? Apabila dibacakan ayat Al-Quran fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian Al-Quran bacaan. Wa ansitu, dan juga diam la'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah.
Kalau ada yang baca Al-Quran, misalnya lagi acara baca Al-Quran, kita ngobrol itu kita nggak dapat rahmat. Kalau kita ngobrol, kalau kita ngobrol sambil ngomong, berarti ada yang nggak dengerinnya. Makanya diajurin kalau ada yang baca Al-Quran, pas kamu lalu orang sih dengerin dan juga diam. Nah, begitu pula ketika kita berjamaah, si imam yang bijaksana kayak begitu, diem yang lama atau diem nggak terlalu lama, baca awal suratnya itu sambil sin. Makanya mulainya di tengah-tengah biasanya kalau baca surat Al-An'am sambil illa masyaallah, itu imam yang ngerti fikih itu namanya. Kalau makmum yang nggak ngerti, si imam baca sambil ini dari illa masyaallah nggak dari ayat pertama, jangan-jangan si imamnya nggak hafal. Kitanya yang bego yang ngerti, si imam yang ahli begitu. Ngasih kesempatan si makmum baca Fatihah agar tidak bentrok. Si imam baca surat, dia lagi sibuk baca Fatihah, kan bentrok tuh. Nah kalau bentrok, kalau bentrok kayak begitu gimana? Sedangkan si imam, si makmum wajib baca Fatihah dia, karena rukun qaul. Sedangkan si imam sudah baca surat. Kita mendengarin Al-Quran itu sunnah itu diam dan juga dengerin. Maka jalanin kewajiban sebagai makmum baca Fatihah. Makanya kebijaksanaan sini mau dalam mazhab Syafi'i sunnah diam yang lama habis akhir. Kayak begitu. Biasanya kalau imam yang nggak pakai kayak begitu, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, buru-buru ke kantor. Tugas lagi ya begitu. Bagusnya kayak begitu. Itu imam yang arti fikih itu, yang arti hukum berjamaah. Warabi'atu yang keempat sunnah diem ba'dal faraghi minas surat yafsilu biha bainal qira'at wa takbiril bi ila rukun. Yang keempat sunnah diem setelah selesai baca surat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya tarawih susah nih. Prakteknya tarawih susah nih. Karena berapa kali sholatnya 20 rakaat yang buru-buru. Diam setelah baca surat, terpisah antara selesai baca surat dan juga takbir mau turun kepada rukun. Supaya sholatnya itu kayak ayam makan gitu. Walau aku lau buat Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, sampai mulai bukan amin lah, Akbar terus aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu supaya rapi. Makanya dalam ibadah sholat itu ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan sunnah. Yang sunnah terbagi dua, satu sunnah arba'ah, yang kedua sunnah hari'ah. Sunnah arba'ah kalau ditinggalin walaupun hukumnya sunnah, cuma sunnah itu wajib ditambal dengan apa? Dengan sujud 2 kali sebelum salam. Setelah habis tahiyat, sebelum salam sunnah sujud 2 kali. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yasjud. Bangun, duduk lagi, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Maksudnya Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah sunnah. Kalau enggak ditambah pakai 2 kali sujud sebelum salam juga sah. Karena hukumnya sunnah. Sunnah apa? Kalau sunnah haimat, baik ditinggalin sengaja ataupun enggak sengaja, enggak apa-apa. Cuma enggak kerjain sunnahnya, cuma enggak rapi. Kata para ahli fikih mazhab Syafi'i, ibarat orang dalam ibadah sholat itu, rukun itu diibaratkan kepala. Kalau ditinggalin batal ibadah sholat. Sama kayak orang gak ada kepalanya, kira-kira hidup apa enggak? Kalau hidup berada namanya kayak gitu. Orang gak ada kepalanya, masih hidup apa enggak? Sunnah abad itu bagaikan anggota tubuh. Sunnah abad walaupun enggak dipakai masih tetap sah.